5 kementerian nih yang mendukung program destinasi surfing sport tourism khusus surfing se-Indonesia. Dan awalnya itu Sumatera Barat pencetusnya, yaitu di Mentawai 2016. Assalamualaikum Nusantara Pariwisata, kembali lagi di channel Dinas Pariwisata edisi Malapak, Matlamat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan di sebelah saya telah hadir narasumber kita, Bapak Hari Algamar. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Oh, Bapak atau Buddha saya gue? Buddha boleh ya. Buddha saya rancang. Jadi Buddha Hari ini adalah seorang pengusaha juga. Atlet, mantan atlet, kemudian bergerak di 2 komunitas olahraga keseimbangan ya, laut dan darat. Nah, sebelum kita masuk ke lebih rinci lagi, bisa Uda Hari jelaskan sendiri tentang pribadi Uda Hari, dari mana asal, kemudian komunitas yang diikuti. Ya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Algamar. Saya Ketua Selancar Persatuan Selancar Ombak Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan juga Ketua Komunitas Indonesia Skateboard Provinsi Sumatera Barat. Jadi memang 2 bidang kegiatan ini merupakan olahraga tantangan. Kalau di Formi namanya olahraga petualangan dan olahraga tantangan. Kalau di KONI kita baru saja bergabung menjadi anggota KONI, itu untuk selancar. Nah, karena memang selancar di Indonesia ini sudah lama, tapi sifatnya lebih ke destinasi, lebih ke pariwisata. Memang ada pertandingan internasionalnya, serial dunianya, serial kualifikasi segala macamnya, dan juga dulu sempat dibikin serial Indonesia Pro Liga, tapi belum masuk ke ranah kompetisi secara multi event. Nah, begitu juga skateboard. Jadi kalau skateboard ibaratnya surfing di laut, skateboard di darat. Jadi 2 komunitas ini, 2 kegiatan ini memang saling berkaitan. Dan kurang lebih pelaku-pelaku selancar ini basicnya mungkin ketika mereka masih anak-anak atau remaja, pasti dasarnya bermain skateboard juga. Jadi memang dua-duanya setelah saya geluti kurang lebih sekitar 20 tahunan. 20 tahun? Ya. Dari semasa SMA, kuliah? Semasa mulai bergelut di dunia usaha lah. Oh benar. Ya. Kalau semasa kecil dulu saya juga pernah jadi atlet renang Sumatera Barat. Sampai ke Prapon. Prapon ya? Ya. Waktu kecil-kecil dulu. Ya mungkin itu sekelumit saya menggeluti kegiatan ini ya di samping hobi. Awalnya bergerak dari hobi, kemudian melihat ada peluang usaha di sana. Nah, saya lihat potensi kita di Sumatera Barat, khususnya di Mentawai. Setelah saya geluti, ternyata bukan hanya di Mentawai, ada beberapa spot-spot ombak. Ternyata di pantai barat kita, Sumatera Barat ini juga banyak beberapa spot yang tidak kalah menarik dan menantangnya dibandingkan di Mentawai. Kalau di Mentawai kan istilahnya sudah mendunia lah kalau untuk surfing tadi. Nah, awalnya memang kita hanya bersifat komunitas hobi-hobian. Kemudian kita coba bawa beberapa anak-anak untuk ikut di pertandingan nasional. Itu masih bersifat open turnamen. Alhamdulillah ada beberapa anak kita yang berprestasi ketika itu, sekitar di tahun 2005. Kemudian kita juga pernah menjadi tuan rumah kegiatan event kalender dunia di Sumatera Barat, berawal dari event kecil-kecil yang kami buat. Kemudian kita ditunjuk menjadi tuan rumah dari seri kejuaraan dunia, seri junior, under 16. Itu 4 kali kita buat di Sumbar, berawal dari tahun 2005.
2006, 2007 dan 2009. 2009. Ya, itu terakhir. Jadi awalnya kita bikin kompetisi lokal-lokalan aja. Kemudian kita kirim beritanya ke media khusus surfing ini, sehingga para stakeholder, khususnya brand-brand yang berkaitan dengan selancar ini tertarik melihat potensi yang ada di sini. Dan juga anak-anak kita ternyata setelah kita bawa ke kancah nasional nggak kalah hebat, maksudnya nggak kalah saing lah. Sempat dua anak kita disponsori oleh brand ternama, salah satunya Roxy untuk yang kelas wanita, kemudian Quicksilver untuk kelas yang laki-laki. Waktu itu usianya mereka berdua masih 14 tahun, dan mereka juga diberikan beasiswa, ditanggung uang sekolah, kegiatan pendidikannya juga, termasuk setiap ada pertandingan mereka dikirim mewakili Sumatera Barat. Tapi ya seiring waktu surfing berhubung kemarin surfing menjadi olahraga yang dipertandingkan di multi event di Olimpiade di Tokyo. Maka mundur ke belakang lagi, di 2018 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Maka kami dari asosiasi mengupayakan untuk surfing dimasukkan dalam pertandingan multi event berikutnya, sehingga untuk menyambut Olimpiade tadi kita persiapkan di Asian Games dan juga di SEA Games di Filipina tempo hari. Maka selancar dipertandingkan. Nah, untuk menjadi anggota KONI kan harus terbentuk beberapa pengcap atau pengprov se-Indonesia, dan alhamdulillah kita dari Sumatera Barat, PSOI Sumatera Barat, atas dasar inisiasi waktu itu Bapak Mayaldi ketika masih menjabat wali kota, dan juga atas inisiasi beliau, maka kita dijembatani ke gubernur, sehingga kita terbentuk wadah waktu itu KSSB sekitar 2015, Komunitas Selancar Sumatera Barat. Nah, itulah dasar kita, sehingga ditunjuk menjadi wadah selaku pengprov awal, sebagai pengprov yang pertama di Indonesia, dan kita merupakan pengprov awal yang menerima surat rekomendasi dari KONI provinsi menjadi tolak ukur kepada pengprov lain se-Indonesia, sehingga terbentuknya PSOI karena syarat jumlah minimum provinsi tadi. Jadi kita Sumatera Barat alhamdulillah menjadi inisiasi daripada terbentuknya PSOI, dan juga diterima menjadi anggota PSOI di KONI Pusat. Nah, untuk itu maka kita dipertandingkan di Asian Games, di SEA Games, dan juga mendapat kualifikasi tempoh hari, perjalanan yang panjang. Maka atlet surfing nasional diwakili oleh rekan kita dari Bali, keturunan Indonesia Jepang, Riwaida, di waktu-waktu terakhir ikut dalam kualifikasi dan akhirnya mendapat tiket Olimpiade. Maka surfing dipertandingkan di Olimpiade kemarin. Jadi sekarang kita berharap surfing juga dipertandingkan di PON, dan berkat dari perjuangan semua rekan-rekan nasional, pelaku-pelaku selancar, maka surfing akhirnya dieksibisikan di PON Papua besok. Jadi harapan kita nanti ke daerah, pemerintah juga dapat mengagendakan dan kita bisa dipertandingkan di Prof juga ke depan, sehingga potensi prestasinya bisa kita gali lagi gitu. Karena selama ini kan Sumatera Barat cuman orang dari berbagai negara datang berselancar ke Mentawai dan juga di beberapa spot lain, tapi komunitas kita, anak-anak lokal kita cuma jadi penonton di rumahnya sendiri kan gitu. Mungkin itu salah satu kegiatan dan program kita ke depan. Kita pikirkan bagaimana surfing yang mungkin selama ini hanya dianggap sebagai olahraga atau semacam petualangan, semacam hanya orang-orang asing datang untuk menghabiskan waktu liburan mereka, mencoba ombak-ombak terbaik di wilayah kita di Sumatera Barat. Ini juga bisa menjadi ajang prestasi. Itu mungkin dari sisi selancar. Nah, surfing ini memang berkaitan erat dengan skateboard seperti saya sampaikan tadi, karena hampir
sebagian besar dari pelaku-pelaku selancar ketika di usia mereka sudah menginjak kepada dewasa, memang dasar-dasarnya mereka juga menguasai skateboard di darat. Karena ombak kadang-kadang kan tergantung cuaca juga, kadang ombak tidak selalu ada gitu. Maka mereka bermain skateboard di daratan. Nah, skateboard juga saya komandoi. Kita juga dari tahun 2000 juga hampir berbarengan. Kita juga kirim penggiat-penggiat atau anak-anak kita yang saya lihat, karena saya sering hadir di kompetisi nasional, saya lihat kita kayaknya ada potensi gitu. Kita coba ngirim salah seorang anak, kita mandiri semua waktu itu, kita berangkat ke pertandingan nasional, ya pas sekalinya ikut langsung masuk final dan langsung dapat podium 4 waktu itu. Akhirnya kita upayakan, kita sampaikan ke instansi terkait bagaimana bisa mewadahi fasilitas, arena latihan segala macam. Hubungan memang dua kegiatan ini, surfing dan skateboard ini memang belum ada wadah waktu itu. Jadi kita perjuangan panjang sehingga akhirnya kita membentuk sebuah wadah juga di skateboard, namanya Komunitas Indonesia Skateboard. Kita ikut juga di Asian Games tempoh hari. Alhamdulillah atlet kita lolos seleksi juga di Asian Games. Cuman setelah kita kita juga nggak mengetahui bahwasanya ternyata di olahraga prestasi ternyata skateboard ini ada rupanya, tapi di bawah sepatu roda. Jadi kita kan nggak tahu selama ini gitu. Jadi kita wadahi di olahraga rekreasi. Jadi sejauh ini kita mewadahinya di olahraga rekreasi, dan kita berangkat ke Fornas Samarinda kemarin. Alhamdulillah kita memperoleh 2 emas 2 perak. Itu ajang olahraga rekreasi di bawah bendera KORMI. Dan ternyata skateboard ini ada olahraga prestasinya di KONI, induknya sepatu roda gitu. Cuman jarang terlihat ya, panjang sekali ininya. Ya pelan-pelan kita upayakan lah, dan kita juga mengupayakan untuk ke pemerintah daerah untuk menyediakan arena gitu, baik surfing ataupun skateboard, karena medianya yang bervarian dan ini menjadi daya tarik ikon lah untuk pariwisata. Karena ya kalau dari beberapa orang awam mungkin melihat ombak membahayakan gitu, tapi bagi kami peselancar tidak semua ombak yang berbahaya. Ada ombak yang bisa kita manfaatkan untuk ajang berkreativitas untuk mengolah badan, mengolah tubuh gitu. Nah, kalau skateboard juga butuh lahan, butuh arena yang memang sesuai dengan peruntukannya gitu. Mungkin gitu kurang lebih. Baik, tadi ada dibilang terakhir event itu tahun 2009 ya Pak ya? Itu independen? Independen? Ya. Berarti masih belum bekerja sama dengan pemerintah? Ya, pemerintahan kita... Dan itu tahun 2010 ke atas kenapa berhenti? Ya, di 2010 kita beberapa kali juga membuat event independen. Ya, seiring waktu kan selama ini kita disupport oleh industri yang terkait. Seiring waktu kan industri ini naik turun lah, namanya roda ini kan, roda ekonomi kan. Nah, di atas dasar selama ini kita berindependen, kita coba organisasi untuk membentuk wadah tadi di 2015. Kita bentuk KSSB, diinisiasi oleh Buya kita Mayaldi. Jadi waktu itu terbentuk KSSB, dikukuhkan oleh Pak Gubernur waktu itu Iwan Praitno. Nah, langsung kita buat piala bupati, piala wali kota dan piala gubernur. Langsung kita branding pada waktu itu di Pasinan Tigo. Nah, akhirnya kita upayakan dan masuk di kalender pariwisata Kota Padang di 2019. Jadi agenda tahunan piala wali kota Padang. Ya, di Padang. Waktu itu dibuka juga oleh Buya Mayaldi. Nah, cuman di 2020 terkendala karena COVID kan. Jadi semuanya tertunda lah. Nah, kalau untuk skateboardnya kita sudah mengupayakan sebuah arena di Batang Agam Payakumbuh. Nah, itu mungkin hasil buah perjuangan selama ini, kita dapat sebuah fasilitas yang diwadahi oleh Wali Kota Payakumbuh melalui fasilitas dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 5. Di kawasan pinggir Batang Agam kita mempunyai sebuah venue skate park namanya. Skate park yang memang menjadi ikon baru Kota Payakumbuh. Dan kemarin kita bikin acara Hari Skateboard Sedunia tanggal 21, dibuka langsung oleh Bapak
Wali Kota Payakumbuh Pak Eliza Palepi, dihadiri Ketua Kormi, Ketua DPR dan juga Ketua KONI Payakumbuh, Ketua Kormi Payakumbuh juga. Dan itu dihadiri 16 kabupaten kota dan juga dari beberapa komunitas di provinsi tetangga, dari Riau, dari Jambi, dan dari Bengkulu ada datang juga. Baik, terkait pandemi tadi, Ya. rencana ke depannya ada nggak? Misalnya kan bisa diakali tuh sesuai dengan prokes Ya. atau apa? Ya, Untuk kalau bisa lanjut kembali seperti biasa gitu. ya kalau bicara prokes kan slogannya prokes kan jaga jarak, 3M kan. Kalau selancar kan kita sendirian di tengah laut. Jadi tidak ada Seharusnya tidak ada berhubungan. masalah. Ya. Ya. Cuman kan di pantainya, event pembukaannya di pantai tentu ada keramaian. Jadi ini yang mungkin kita juga tentu tergantung daripada Satgas untuk membuat keramaian ini. Nanti khawatirnya jadi menyalahi aturan juga kan. Jadi kita lihat di kegiatan nasional termasuk PON juga akan tetap berlanjut digelar. Bahkan kegiatan-kegiatan yang berbau olahraga tetap kita dapat laksanakan gitu. Jadi harapan kami dari asosiasi, baik itu surfing maupun skateboard, ya tetap kita bisa berkreasi, beraktivitas demi tetap bisa menjaga prestasi. Karena seperti saya sampaikan, di surfing kita sudah pernah berprestasi di 2004 sampai di 2009 tadi. Nah, kalau di skateboard kita prestasi terakhir kita juara nasional 2014. 19. Ya, dan itu atlet kita mewakili nasional berangkat ke Amerika dan dapat hadiah satu buah mobil Chevrolet Aveo LT. Itu mungkin prestasi yang waktu itu masih independen. Nah, seiring waktu kita bentuk wadah KIS tadi, kita masuk ke Kormi dan bertanding Fornas Samarinda kemarin di 2019. Kita dapat 2 emas 2 perak di sini. Baik, Bapak Menteri kita, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, itu kan lagi gencar-gencarnya Pak tuh, sport tourism. Ya. Jadi ada sport, ada pariwisatanya. Ya. Nah, menurut Bapak hari gimana tuh keterkaitan antara sport dengan pariwisata kita? Ya, ya memang sport tourism. Ya seperti halnya kita Sumatera Barat lebih dikenal dengan TDS mungkin ya. Selama ini TDS, baru TDS ya. Baru TDS. Tapi di surfing sebenarnya ini sudah kita lakukan. Ada kalender event dunia. Ibaratnya seperti di balap motor ada MotoGP. Jadi ada serial MotoGP, Moto2, Moto3 gitu. Nah, di surfing gitu juga. Ada kalender dunia namanya WSL. Ada WSL itu ibaratnya sekelas dengan MotoGP-nya. Nah, di WQS itu ibaratnya Moto2. Nah, untuk menuju WQS ini ada lagi kualifikasi lain. Gitu. Kita ada di mana? Nah, kita untuk Indonesia itu kita sudah beberapa kali membuat kualifikasi seri Indonesia Series, namanya dulu ISC, Indonesia Surfing Championship Tour. Tapi umumnya ini serialnya hanya ada di Bali. Tapi kita pernah menginisiasi seiring dengan event-event yang saya sampaikan di awal, ada 2005, 2006, 2007 sampai 2009 itu kita buat Liga Junior di Sumatera Barat. Nah, atas dasar prestasi kita ini, maka kita dilirik oleh ISC, Indonesia Surfing Championship, maka masuklah satu kalender nasional di Mentawai 2011. Kemudian berulang di 2012, 2013 dan akhirnya dilirik oleh WQS dan Sumatera Barat menjadi kabupaten awal se-Indonesia. Kita bicara kabupatennya Provinsi, gini. Kabupaten. Ya. Jadi kabupaten awal di se-Indonesia yaitu Mentawai merupakan cikal bakal dari QS series dari Indonesia Pro Liga. Nah, itu sebetulnya dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kemenkumham, Kemenko Maritim, Menko Desa Tertinggal, dan Menteri PU kalau nggak salah saya. Jadi ada 5 kementerian nih yang mendukung program destinasi surfing, sport tourism khusus surfing se-Indonesia. Dan awalnya itu Sumatera Barat pencetusnya, yaitu di Mentawai 2016.
Tapi ini nggak digulir lagi. Saya coba inisiasi dengan kabupaten. Ya ada beberapa kendala terkait masalah anggaran dan lain-lain. Nah itu alasan. Nah tapi seiring waktu saya juga terlibat di QS, di ISC, di ESA dan di ISC. Saya juga salah seorang juri yang pemegang lisensi internasional. Jadi saya juga ikut dalam seri-seri liga internasional tadi. Padahal kita Sumatera Barat dalam hal ini Mentawai kabupatennya, kita yang inisiasi awal itu di 2011, 2012, 2013 sampai ke WQS kita masuk seri pertama itu 2016. Tapi di 2017 ke sini Mentawai nggak bikin lagi, malah yang bikin Krui, Nias dan Simelu dan kabupaten lain di Rote, di NTB juga dan di NTT juga. Di Sumatera Barat hilang ya? Yang kita Sumatera Barat hilang. Kemarin saya coba sampaikan ke dinas, ternyata programnya ada, tapi di kabupatennya yang kurang antusias. Nah, surfing Mentawai ini kan ibaratnya lebahnya udah datang gitu. Iya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Tapi untuk bikin kompetisi ini agak susah masih di Mentawai karena terkait infrastruktur dan lain sebagainya. Kalau untuk harapan kita ke depan, ya dengan surfing sudah dipertandingkan di multi event, di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games, dan kita akan berangkat eksibisi di PON nanti tanggal 21 September. Harapan kita untuk menuju Pro Liga ini kan tentu kita harus bikin kompetisi-kompetisi dari bawah. Jangan sampai nanti Pro Liga dibuat di daerah kita, anak-anak kita cuma jadi penonton kan gitu, nggak bisa ikut menunjukkan kreativitas skillnya juga. Padahal itu semua bisa kita tunjukkan ya, capai kalau dari awal kita udah buat gitu. Baik, terakhir dari kira-kira ada nggak saran, kritik atau harapan terhadap kami pemerintah? Ya, kalau saran mungkin hampir setiap pertemuan-pertemuan, harapan juga hampir setiap pertemuan baik dari dinas, dari pemerintah baik itu kota, provinsi, kami selalu menyampaikan. Tentu harapan kami adalah kalau kita bicara Mentawai, siapa yang sudah tidak kenal Mentawai dengan ombak yang menjadi ibaratnya surfing Mekah lah gitu. Kalau di dunia surfing itu sebutnya Mentawai ini surfing Mekah. Jadi kalau kita pergi haji ke Baitullah, kalau orang surfing pergi hajinya ke Mentawai gitu. Nah, tapi tadi juga di awal saya ceritakan, ternyata setelah kita geluti hampir 20 tahun ini, ombak-ombak pesisir barat mainland Sumatera ya, kalau Mentawai kan pulau terluar nih. Kalau mainland Sumatera ini banyak beberapa titik-titik ombak lain yang memang sangat gampang dan mudah dicapai. Dan kita dulu juga berasal dari sana. Jadi ada beberapa spot kita, terutama di Kota Padang. Dulu ada ombak Purus, ada ombak di Parkit di dekat di belakang Labor WNP. Juga ada di Air Manis. Kalau di kawasan pesisir ini ada di Muaro Banting, ada di Lempaso, ada di Teluk Sikulo. Nah, jadi banyak beberapa spot lain yang tidak kalah potensinya dibandingkan Mentawai gitu. Jadi memang terutama bagi kami ombak Purus merupakan cikal bakal dari komunitas kita di Sumatera Barat. Kalau di Mentawai kan dulu cuma destinasi pariwisatanya orang bule-bule aja yang main gitu. Nah, kalau untuk lokal pertamanya mungkin ya di Sumatera Barat itu di Kota Padang ya di Purus. Parkit. Jadi seiring waktu 2008 dibangunnya jetty letter T, dibelokkan muara sungai ini, sehingga hilanglah sebuah potensi yang tadinya cukup mumpuni untuk bahkan bule-bule juga sebelum ke Mentawai ada juga beberapa bule-bule yang singgah mencoba ombak Purus. Dulu ada lagunya kan ombak Purus gitu. Nah, tapi seiring 2008 dibangunnya jetty letter T pemecah ombak pas di pintu muara, maka berubahlah ekosistem, berubahlah sentimen gitu. Kalau dulu pintu muara ini lurus,
setiap hujan yang namanya secara alamiah kan air mencari tempat yang rendah. Seluruh sungai-sungai pasti bermuara ke laut. Nah, dengan pertemuan muara ini kan ada dua arus yang berbeda. Ada arus sungai, ada arus bawah, dan ada arus atas. Maka dulu ketika muara ini masih terbuka lebar, itu dulu ombaknya pecah jauh di tengah laut, sekitar 300-400 meter di tengah laut, dan itu cukup bagus sekali itu potensinya. Banyak juga bule-bule yang main di situ. Tapi sejak 2008 dibangun jeti letter T, berpindahlah sedimen ini, berpindahlah penangkalan. Jadi alamiahnya ombak itu kan memecah di laut dangkal. Jadi ketika muara ini lurus, sedimen jauh ke tengah laut, maka ombaknya memecah jauh di tengah laut, dan ini tidak berakibat abrasi. Tapi ketika ini direkondisikan dengan alasan abrasi, penahan kaki jembatan dan segala macam, secara alami pun terbentuk ekosistem baru, terbentuk pendangkalan baru di pinggir pantai yang di depan Tugu Merpati Perdamaian. Maka ketika musim-musim goloro sifatnya, kita sebut di surfing musim-musim ombak itu biasanya di bulan Juni hingga bulan Oktober setiap tahun. Itu musim ombak besar-besar, maka ketika ketemu dangkalan di tengah laut kan harusnya mereka ombak ini udah pecah di tengah laut. Sekarang karena pendangkalan di pantai akibat muara tadi dibelokkan, ada sedimen baru di sini, maka dia pecah di pinggir pantai. Inilah mengakibat abrasi. Itulah yang mengakibatkan Tugu Merpati Perdamaian itu digerus ombak gitu. Sebelumnya nggak pernah itu. Kita boleh cek, ditanya juga keluarga warga yang nelayan-nelayan setempat di sana. Walaupun ada lagunya ombak purus, tapi nggak pernah ombak purus ini yang menggerusti dinding rumah ombak orang di situ. Dulu kan di situ kampung nelayan itu. Sebelum dibuat jalan jalur 2, situ tuh kampung nelayan dulu. Ini nggak pernah ada ombak purusnya yang sampai ke pinggir dulu, karena dia udah pecah di tengah. Harapan kita langsung aja kita pengen kembalikan ombak purus kami gitu, supaya bisa menjadi daya tarik kembali, bisa menjadi ajang kita berkreasi. Anak-anak sekarang yang mungkin sibuk dengan gadget, kalau ada ombak, kalau ada skatepark yang berkualitas, kan kita bisa beraktivitas, sehingga ini menjadi ikon pariwisata. Jadi orang datang ke Mentawai kan selama ini singgah lalu aja di Kota Padang. Kalau bandara ada, langsung Mentawai. Ya, kalau ada ya spot-spot ombak berkualitas juga di kota, dan juga ada skatepark mungkin yang berkualitas, tentu sebagian besar pelaku surfing ini nggak numpang lewat aja di Padang, bisa singgah. Apalagi sekarang gampang promosi kan, tinggal upload Instagram segala macam. Pasti akan jadi ikonik baru lah untuk destinasi pariwisata, dan ini tentu berakibat simbiosis mutualisme lah. Dengan adanya aktivitas, orang duduk di pantai, ada ombak, ada yang ditonton lah gitu. Dan juga tentu ke generasi penerus, generasi yang memang energik ini, kalau hari-hari sekarang sejak pandemi ini kan kita sibuk dengan handphone, online semua, gadget semua, tapi tidak keluar nih energi ini gitu kan. Nah sekarang komunitas kita cukup lumayan besar, baik skateboardnya, baik surfingnya, karena ombak kita di beberapa spot ini terkendala desain yang mungkin perlu kita rekondisi lah mungkin, supaya tidak berdampak abrasi juga, tapi ada potensi juga. Karena menurut kami surfing ini tidak semua ombak yang membahayakan. Kalau ombak bahaya, tentu kami sendiri nggak berani juga ke sana cari mati kan istilahnya kan. Jadi ombak surfing ini sebetulnya bisa kita berdayakan, karena tidak semua ombak yang bersifat abrasi. Ada juga ombak yang punya potensi daya tarik, terutama di surfing tadi. Nah, itu mungkin harapan kita, jangan sampai nanti di muara-muara yang lain, khususnya di Sumatera Barat, ada beberapa titik-titik ombak yang kita sudah survei, kita sudah coba, yang tidak kalah menariknya, yang rata-rata ombak muara untuk yang pantai barat Sumatera ini. Harapan kita jangan sampai nanti terjadi juga seperti halnya ombak-ombak purus lainnya gitu. Jadi jangan sampai nanti pembangunan atau rehabilitasi sungai atau jeti-jeti lagi dibuat, karena ya umumnya pantai kan yang dijual pasirnya, yang dijual itu kan daya tarik kebersihan pantai, ombak, ya kan. Nah sekarang
Kalau setiap pantai sudah batu-batu semua, di mana letak nilai artistik dan di mana letak nilai pariwisatanya lagi gitu. Karena sebetulnya mengkondisikan ombaknya bisa kita kondisikan gitu. Kalau di di dinding gitu kan istilahnya menghantam ombak dia. Jadi kalau kita redesign, dikondisikan sehingga ombak bisa pecah di atas batu sehingga berkurang tenaganya sampai ke pinggir pantai. Itu mungkin ya harapan kita, jangan sampai terjadi ada ombak-ombak kurus lain lah di wilayah lain di Sumatera Barat gitu. Nah, untuk di skateparknya harapan kita dengan kita sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Payakumbuh melalui Balai Sungai Wilayah 5. Harapan kami mungkin di 18 kabupaten kota lainnya ada skatepark juga yang berbeda desain dan berbeda varian. Ibarat tadi kita bahas MotoGP, kalau serial MotoGP ini kan ada kalender nih. Kan tidak semua sirkuit itu sama, ada beda-beda rintangannya. Nah, skatepark ini tidak seperti olahraga lain, tidak seperti cabur lain yang lapangannya punya panjang kali lebar, ada standar, tapi varian-variannya yang berbeda. Jadi kalau seandainya 18 kabupaten kota lain di Sumatera Barat punya ikon-ikon lain yang tidak kalah menariknya, maka ini akan terjadi saling kunjung mengunjungi. Karena komunitasnya yang besar tadi saya bilang, event berkelanjutan. Tentu kalau sama tentu ngapain kita ke sana, di sini udah ada gitu. Tapi kalau beda varian-variannya, beda rintangannya, beda tantangannya, maka dia satu sama lain akan terjadi saling silaturahmi lah istilahnya. Liga tahunan jadi. Ya bisa juga kita buat liga tahunan, serial, maka ya bayangkan aja 2014 kita juara nasional. Belum ada fasilitas, belum ada arena, kita bisa juara nasional. Apalagi bayangkan kalau seandainya di setiap kabupaten kota kita punya skatepark yang bertaraf internasional, maka tidak menutup kemungkinan SEA Games berikutnya, Asian Games berikutnya, bahkan PON berikutnya, bahkan Olimpiade berikutnya kita bisa ini gitu. Ya ibarat yang kami buat di Batang Agam Payakumbuh itu kita bangun 2019 bulan Desember. Kemarin kami buat acara dengan wali kota pas bertepatan dengan Hari Skateboard Sedunia. Itu saya kaget melihat kurang lebih kita baru bangun skatepark itu 2019 Desember. Ya, kurang lebih baru 1,5 tahun. Jadi itu anak-anak yang pemula-pemula yang masih usia 10 tahun, 14 tahun, itu mainnya udah menurut saya sudah cukup bisa kita adu nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu baru 1 tahun. Kebayang nanti 4-5 tahun ke depan. Dan tanpa fasilitas saja 2014 kita juara nasional. Apalagi udah ada fasilitas. Mudah-mudahan bisa prestasi dan juga saling kunjung mengunjungi, maka terjadi daya tarik baru lah untuk pariwisata gitu. Jadi pariwisata sport tourism tadi kan. Nah, karena skateboard dan surfing juga udah menjadi olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Harapan kita nanti di PON juga dipertandingkan. Maka Porda kalau bisa 18 kabupaten kota ada skatepark, nanti bisa main lagi di Porda atau liga-liga bawah lagi untuk bisa menjaring potensi-potensi yang dari dasar lah istilahnya. Sehingga anak-anak tidak sibuk duduk main game lagi kan. Nah, bisa dia beraktivitas. Itu mungkin harapan. Baiklah Nusantara Pariwisata, menarik sekali perbincangan kita, mota lombak kita dengan Uda Hari Algamar pada sore hari ini. AJOAS sudahi dulu sampai di sini. Sampai bertemu lagi pada Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam PT Masua.